Perkenalkan, nama saya Nadira Azani Farahia. Di sini saya akan menjelaskan untuk penugasan Android mengenai notifikasi. Nah, di sini pertama kita harus membahas mengenai Android manifest-nya. Di sini kita menggunakan permission yang diperlukan agar aplikasi ini tuh dapat mengirimkan notifikasi kepada penggunanya. Kemudian di sini di bawah juga ada tambahan receiver. Itu adalah deklarasi dari kelas notif receiver di sini. Nah, kelas notif receiver ini akan menjadi turunan dari broadcast receiver. Nah, tugasnya itu menerima broadcast yang hasil intens dari notifikasi atau komponen lain di aplikasi untuk menangani sebuah logika seperti itu. Kemudian selanjutnya kita ke activity main. Nah, di sini untuk layout-nya sebenarnya saya sesuaikan dengan yang saya mau. Saya menggunakan linear layout, kemudian ada text view, pertanyaan. Apakah di sini tuh saya apakah Wanu ganteng? Kemudian kedua, saya membuat linear layout lagi untuk counter gantengnya. Nah, di sini ada text view text counter gantengnya, dan juga ada counter ganteng yang dia tuh penghitung setiap notifikasi nanti diklik nanti akan bertambah untuk yang counter ganteng dan juga counter jeleknya ini. Di sini saya menggunakan drawable juga, yep. Dan juga saya menambahkan di sini ada button notif. Lalu untuk main activity-nya di sini ada variable binding, kemudian ada variable channel ID. Ini adalah identifier unik yang digunakan untuk mengelompokkan notifikasi. Dan juga ada notif ID. Kemudian di sini ada companion object yang berfungsi sebagai properti statis untuk menyimpan instance dari main activity yang memungkinkan akses global ke metode update counters. Kemudian di sini ada update counters, ini fungsi untuk membaca data dari counter get shared preference ini. Nah, di sini ini bertugas untuk menampilkan di UI-nya, menampilkan nilainya ini di tampilan. Tampil di text view yang counter ganteng tadi. Kemudian di sini ada on resume yang akan dipanggil saat activity kembali aktif di layar. Nah, ini juga memastikan nilai counter itu diperbarui ke UI saat activity diakses kembali. Kemudian selanjutnya ada onCreate, ini fungsi utama yang dijalankan ketika activity pertama kali dibuat. Nah, di sini ada mengatur binding, kemudian membuat notifikasi dengan tombol aksi untuk votingnya. Kemudian juga memastikan instance dari main activity ini dihapus ketika activity dihancurkan untuk menghindari kebocoran memori. Dan selanjutnya ada notification yang menggunakan notifikasi compat builder dengan properti pertama di sini ada membuat iconnya itu large dan memanggil drawable app icon. Kemudian ada set small icon, ada set content title, set content text-nya juga, ada set auto cancel, ada set priority, set style, dan juga ada action-nya. Nah, di sini action-nya itu di sini saya menambahkan drawable. Hanya saja di drawable ini ketika saya coba tadi tidak muncul. Dan di sini ada keterangannya untuk action ganteng itu akan mengarah ke pending intent ganteng. Di mana pending intent ganteng ini akan memanggil juga get broadcast
yang akan mengubah isi dari tampilannya itu, hitungan tampilan. Dan juga dia ada di sini, jika ini adalah versi dari aplikasinya, ya seperti itu. Dan juga ada on destroy. Oke, selanjutnya ke notif receiver. Di sini ada kelas yang merupakan subclass dari broadcast receiver. Nah, broadcast ini tuh berguna atau bertugas untuk menerima dan memproses pesan broadcast. Ada beberapa variabel dan juga ada beberapa metode. Di sini metode receive itu ada beberapa variabel. Jadi metode on receive ini akan dipanggil ketika sebuah broadcast itu diterima oleh receiver-nya. Kemudian di sini ada action di mana jika tombol aksi pada notifikasi itu diklik, maka akan mengarahkan count counter itu untuk bertambah 1 seperti itu. Dan juga muncul toast di mana ini hanya keterangan bahwa sudah melakukan klik itu, melakukan action itu. Ya, seperti itu. Mungkin langsung saya coba saja untuk di run. Oke, di sini sesuai dengan yang ada di activity main, yaitu penampilannya seperti ini. Ada pertanyaan di mana ini ID question. Kemudian di sini juga ada linear layout yang ganteng itu untuk ada teks counter gantengnya dan juga ada counter gantengnya. Dan begitu pula yang bagian jelek dan juga ada button kirim notifikasi. Nah, sebelum untuk menampilkan notifikasi, kita harus mengatur dulu di pengaturan untuk mengaktifkan aplikasi notifikasinya itu sudah aktif. Di sini dipastikan bahwa aplikasi yang kita gunakan di sini yaitu PPPB1 notification itu sudah aktif sehingga bisa menerima notifikasi dari aplikasi tersebut. Nah, jika button ini diklik, akan muncul notifikasi seperti ini. Di mana di sini ada ikonnya dan juga ada yang kita masukkan tadi di main activity. Yap, di set large icon, dan juga di sini ada yang ini set small account icon. Nah, di sini ada title-nya dan juga ada konteksnya dan ada gambarnya juga. Kemudian ketika kita klik bagian ganteng, dia akan muncul toast dan juga hitungan ini akan bertambah. Kita akan coba untuk yang counter jeleknya, diklik, akan muncul toast dan juga hitungan untuk jeleknya bertambah. Seperti itu. Sekian yang dapat saya jelaskan dari penugasan ini. Terima kasih.